Saya adalah anak Bapa di sorga. Ada sebuah cerita mengenai seorang anak kecil yang sedang bermain dengan temannya. Tapi di tengah permainan, mereka berselisih pendapat mengenai sesuatu. Dan temannya ini kemudian merasa sangat tidak senang. Dengan marah ia mulai mengejek anak ini dan berkata, "Engkau sungguh bodoh dan mukamu pun sangat jelek." Namun yang menarik adalah anak kecil ini hanya terdiam sejenak mendengar perkataan itu. Lalu sambil memandang temannya, ia pun dengan tenang menjawab, "Tidak, ayah saya berkata saya anak yang cantik dan pintar." Cerita ini menunjukkan bahwa anak kecil tersebut mengenal ayahnya dan mengetahui dengan pasti apa pendapat ayahnya mengenai dirinya, dan ia tidak terganggu dengan pendapat orang lain yang tidak sesuai dengan itu. Kiranya kita juga demikian. Biarlah kita mengenal Tuhan yang adalah Bapa kita dan memiliki persekutuan yang intim dengannya. Marilah kita selalu suka mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu dan benar-benar mengerti siapakah kita menurut firman Tuhan. Maka ketika datang kebohongan dari musuh yang hendak melukai kita atau membimbangkan kita, kita dengan mudah menolaknya. Seperti cerita tadi, selalu ada musuh kita yang mendatangi kita tiap-tiap hari dengan segala cara untuk membuat kita merasa tidak layak, tidak dikasihi, atau tidak dapat melakukan hal yang besar bagi kerajaan sorga. Apakah melalui kejadian-kejadian buruk yang kita alami, atau melalui kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, sehingga akhirnya kita tidak memiliki keyakinan untuk datang kepada Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan? Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak suara di seluruh dunia ini yang memperebutkan perhatian kita. Dan banyak diantaranya adalah suara negatif, berita buruk, kabar-kabar yang menyebarkan ketakutan, kekhawatiran, dan kebohongan. Jika kita menerimanya, maka iman kita dapat digoyahkan, hati kita dapat terluka, kita dapat dikuasai kebingungan ataupun kesedihan. Sama seperti kisah di atas tadi, bila seandainya anak kecil tersebut menerima saja ucapan jahat dari temannya, ia dapat terluka dan dikuasai kesedihan, ataupun dapat menjadi marah dan dipenuhi dendam, ataupun menjadi bingung dan bimbang. Manakah yang benar? Apakah perkataan ayahnya atau perkataan temannya? Itulah yang dikehendaki setan terjadi dalam hati kita dengan semua kabar-kabar yang kita dengar setiap hari. Janganlah kita mau menerima begitu saja semua hal yang kita dengarkan. Ibrani 2 ayat 1 berkata, "Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus." Biarlah kita dapat menilai manakah hal-hal yang seturut dengan firman Tuhan dan manakah yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biarlah kita tidak menerima semua hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, walaupun kedengarannya seperti kebenaran, namun sesungguhnya tidak demikian. Kiranya hari ini kita diingatkan bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang sangat mengasihi kita, dan kasih-Nya bagi kita unkondisional, yakni tidak tergantung pada situasi. Tuhan selalu mengasihi kita. Firman-Nya berkata, kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kiranya kita memegang selalu firman Tuhan dan mengakuinya dengan berani, sehingga dalam situasi apapun kita segera datang dan berlari kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang mengasihi dan memperdulikan kita. Ketika kami masih kecil, kerap kali kami tidak mematuhi petunjuk yang diberikan orang tua kami kepada kami. Misalnya ketika kami diajari untuk hati-hati, tetapi kami tetap bermain dan kemudian bersikap ceroboh, sehingga kami memecahkan gelas ataupun barang lainnya di rumah. Namun setelah kami bersalah, belum pernah sekalipun kami menjadi begitu takut, hingga akhirnya kami tidak mau lagi bertemu dengan orang tua kami. Kami tetap punya keyakinan, walaupun kami sudah berbuat kesalahan, orang tua kami akan selalu mengasihi kami dan menerima kami. Memang ada kalanya orang tua kami akan memberikan hukuman atau disiplin kepada kami,
Namun kami tahu bahwa apapun yang terjadi, kami tetap anak mereka yang sangat mereka kasihi. Kiranya demikianlah kita dengan Bapa kita di sorga. Dari waktu ke waktu, ada kalanya kita tidak patuh kepada firman Tuhan. Dan bila kita tetap tidak mau bertobat, maka kelak kita akan menuai akibatnya. Yang paling baik adalah kita mau segera bertobat. Dan yang perlu diingat adalah ketika kita telah berbuat kesalahan, janganlah sampai itu mengikis keyakinan kita untuk datang kepada Tuhan yang adalah Bapa kita. Justru marilah kita mendekat kepada Tuhan dan mengakui semua dosa kita, maka Ia akan menyucikan kita dari semua kesalahan kita. Tuhan tidak suka mengingat pelanggaran kita. Tuhan selalu mau memulihkan hidup kita. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan Mazmur 103 ayat 12-13 berkata, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Janganlah pernah lupa bahwa kita adalah anak dari Bapa Sorgawi yang selalu mengasihi kita. Mari kita selalu membina persekutuan kita dengan Bapa di sorga tiap-tiap hari dengan berdoa dan membaca firman Tuhan. Adalah sangat baik setiap kali kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Marilah kita suka mengulang-ulangi ayat-ayat firman yang meneguhkan bahwa kita adalah anak Bapa Sorgawi yang dikasihi, yang diampuni, dan yang berkuasa. Sehingga ketika ada orang yang mengatakan sebaliknya, atau situasi di sekeliling kita sepertinya berlawanan dengan yang kita harapkan, iman kita tetap tidak menjadi goyah. Kita tidak mau terganggu, kita tidak mau menjadi bimbang, kita tidak dikuasai rasa takut, kita tidak menjadi sedih dan terpuruk, kita tidak mau tertipu, dan kita tidak hanyut di bawah arus dunia ini. Justru kita mengingat janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya. Roh Kudus di dalam kita akan menolong kita dan mengingatkan kita. Misalnya ketika begitu banyaknya persoalan menimpa kita, sehingga seakan-akan kita tidak berdaya dan tidak berkuasa, ingatlah Yohanes 1 ayat 12 yang berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Juga ketika kelihatannya dosa menguasai kita, di mana kita selalu saja kembali melakukan hal-hal yang jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan seakan-akan kita tidak bisa bebas dari ikatan dosa tersebut, maka ingatlah Yohanes 8 ayat 36 yang berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan juga Roma 6 ayat 11 yang berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika semua jalan kelihatannya tertutup, dan kita memandang sumber daya yang kita miliki tidak akan cukup untuk menolong kita, maka ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 7 yang berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ketika kelihatannya semua orang di sekitar kita tidak peduli lagi untuk berbuat kebaikan bagi sesamanya, melainkan hanya memikirkan kepentingan sendiri, dan kita juga seakan-akan terpaksa untuk ikut menjalani kehidupan seperti itu, maka ingatlah ayat firman Tuhan Efesus 2 ayat 10 yang berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan ingatlah juga Filipi 2 ayat 4 yang berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ketika banyak orang menganggap kita aneh karena kita terus saja bersaksi
dan bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita, maka ingatlah ayat firman dari 1 Petrus 2 ayat 9 yang berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ketika kita sudah sangat disakiti dan kita tergoda untuk membalas orang yang menyakiti kita, maka ingatlah ayat Efesus 4 ayat 32 yang berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ketika kita merasa lelah dan kesepian karena begitu banyaknya penderitaan yang kita alami oleh karena kita taat kepada firman, ingatlah ayat firman dari 1 Petrus 5 ayat 10 yang berkata, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Juga ingatlah Yohanes 16 ayat 33 yang berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ketika kita merasa ditinggalkan sendirian, atau ketika kita memang sedang sendirian harus menghadapi situasi sulit, misalnya ketika kita sedang menuju ruang operasi di rumah sakit, atau kita diisolasi karena terpapar virus COVID-19, maka ingatlah Ibrani 13 ayat 5b yang berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan ingatlah Mazmur 103 ayat 3-4 yang berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Setiap kali kita merenungkan firman itu, berarti kita sedang bersekutu dengan Tuhan, karena firman dan Tuhan adalah satu. Tentu saja ada pengorbanan yang harus kita lakukan untuk membina persekutuan yang intim dengan Tuhan. Di dunia ini pun, bila kita ingin suatu hubungan tetap langgeng, maka harus ada pengorbanan-pengorbanan yang kita lakukan. Namun hubungan dengan sesama manusia tetap saja dapat mengecewakan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Setelah kita banyak berkorban untuk seseorang, tidak ada jaminan orang itu akan membalas kebaikan kita. Walaupun kita telah menginvestasikan waktu kita, uang kita, hidup kita kepadanya, tidak ada jaminan 100% bahwa orang tersebut juga akan kembali mengasihi kita dan melakukan hal yang sama bagi kita. Hari ini orang itu dapat berkata baik kepada kita, tapi esok hari dia mungkin berkata jahat kepada kita. Namun tidak demikian halnya dengan Tuhan yang adalah Bapa kita yang setia. Setiap kali kita menginvestasikan waktu kita untuk Tuhan, untuk merenungkan firman-Nya, untuk bersekutu dengannya, hal itu tidak pernah sia-sia. Kita akan semakin diubahkan menjadi seperti Dia. Tuhan selalu membalas kebaikan kita dengan kebaikan yang lebih limpah lagi. Bahkan ketika kita tidak baik atau tidak setia sekalipun, Tuhan tetap setia kepada kita. 2 Timotius 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapa di sorga tidak akan pernah mengecewakan kita seperti manusia dapat mengecewakan kita. Saat kita kesepian, Ia menjadi teman kita. Saat kita sakit, Ia menjadi penyembuh kita. Saat kita menangis, Ia menghapus air mata kita. Saat kita bingung, Ia menjadi penunjuk jalan bagi kita. Saat kita sedih, Ia menjadi penghibur kita. Ia adalah segalanya bagi kita.
Tidak akan pernah cukup kata-kata menerangkan betapa luar biasanya menjadi anak Bapa sorgawi. Marilah kita selalu menyadari hal ini. Marilah kita selalu memilih untuk penuh dengan firman Tuhan, sehingga kita tahu siapa kita sebenarnya sebagai seorang anak Bapa sorgawi. Dan kemudian kita akan dapat menang atas semua suara negatif yang berusaha menguasai pikiran kita. Tidak ada yang lebih penting selain daripada mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Itu adalah suara Bapa kita kepada kita. Ketika kita selalu mendengar suaranya, maka kita tahu bahwa Ia selalu beserta kita. Setiap hari kita semua membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan memang tak ada yang lebih berharga selain daripada memiliki hadirat Tuhan dalam hidup kita. Kita akan selalu diingatkan bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Kita adalah anak Bapa di sorga yang selalu mengasihi kita dalam keadaan apapun.